Good morning. Selamat pagi teman-teman semuanya. Good morning. Nih, saya lagi siap-siap teman-teman. Kebetulan Mas Bose mau ada Zoom teman-teman. Rapat via online kayak gitu, nggak harus datang ke kantor pusat. Nih, saya siap-siap dulu ya teman-teman. Yo, beginilah teman-teman. Pekerjaan Mbak Titi lah. Meskipun saya hanya sebagai babu Taiwan tapi pekerjaan saya tiap hari kayak gini. Berhubung bos saya itu seorang pekerja keras ya, dibilang beliau itu aktif di Departemen Sosial di negara Taiwan. Jadi hari ini beliau mau ada acara rapat, dan ini saya membantu bos saya menyiapkan teman-teman seperti laptop dan lain sebagainya. Ini ada di ruangan teman-teman. Kantor bos saya itu ada tempat buat istirahat. Terus itu juga ada mesin buat ngangkat orang kayak Mas Bos itu. Banyak yang menyarankan saya pakai alat itu kan. Ada di sini itu di belakang Mas Bos itu alat untuk mengangkat pasien. Jadi kalau saya pengen istirahat juga bisa teman-teman di sini. Tuh di belakang sana banyak yang bertanya, "Mbak, kalau sembahyang di mana?" Bisa. Saya tuh sembahyang di tempat ini juga bisa teman-teman. Banyak yang menanyakan ya, sebenarnya itu nggak usah dijelaskan. Kita sudah tahu bagaimana kita menjalankan ibadah, nggak harus dijelaskan di media sosial ya. Jadi ini langsung saya menyiapkan. Laptopnya udah saya buka dan beliau mau pakai headset. Tuh rapatnya gampang, ngeliatin laptop sambil ngomong. Dan ini kira-kira udah selesai teman-teman. Mas bosnya udah minta headset dan udah saya cas juga laptopnya. Dan ini lagi siap-siap juga, katanya jam 10, sekitar jam 10 mulainya. Ya wis kayak gini teman-teman, maklum ya, bos sibuk, saya juga ikutan sibuk kayak gitu. Nih udah saya mau tinggalkan karena saya tidak boleh mengganggu. Jadi sampai nanti ya teman-teman, saya tak keluar dulu ini. Bos udah mau mulai siap-siap mengadakan rapat online. Halo. Pak bosnya mau rapat guys, rapatnya Zoom teman-teman di dalam kamar. Saya masuk lagi ke ruangan ya. Sudah teman-teman, Mas bosnya lagi di dalam, beliau lagi rapat. Tadi mulainya jam berapa? Jam 10 apa jam berapa ya? Tadi beliau bilang ke saya sekitar 2 jam lebih kayak gitu ya, nanti sampai makan siang. Jadi ini sambil nunggu makan siang teman-teman. Makan siangnya beli saja kita, Uber kayak gitu, GoFood. Jadi nggak masak hari ini, nunggu makan siang aja sambil nunggu mas bosnya rapat. Liatin. Jadi nunggu mas bosnya rapat. Ini saya sambil nungguin, soalnya beliau kadang minta minum kayak gitu, nanti telepon saya kayak gitu teman-teman. Kalau saya di dalam takut ganggu nanti. Jadi sambil nunggu makan siang, nunggu mas bosnya rapat, saya duduk di sini saja kayak gitu. Tadi Mbak Jenny yang di dalam udah tanya mau makan apa. Saya bilang saya ngomong mas bos dulu mau makan apa beliau. Jadi sampai nanti ya teman-teman, nunggu makan siang. Kan teman-teman, saya makan bubur. Saya dibeliin bubur ayam nih. Isinya bubur ayam, telur, nih ayam, ada sayur, ada telur. Ini ayam ya guys. Tuh sana juga makan bubur. Ini mbaknya juga makan bubur. Ini paha. Ini jeruk. Oh ya, 我要中间就好了，一点点。我以为有更粗的那个东西，后来没有用，我感觉这个压到一边飞出去。
所以要把它准备一点。 bubur ayam ala Taiwan kayak gini teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. 是都有在那个，如果胶带掉来什么，马上都会有人上去补给这样。真正有梦。大家都有看到啊。那你撞跌倒，你知道吗？看到吗？所规划的。你是说发现那个场地那些东西，就是每个关卡，但自己要顾自己的关烫卡。，真的很烫，很烫，有点烫。但是因为后来，要不然我拿电风扇。后来直接改用根子的时候，我就发现这件事情完蛋，没有分配感，不知道谁要去就大家看到马上就补。所以我觉得这批志工也是很给力的。当然，今天再教育一下就好。 Panas. 配 Tahu 青配都我很好， sama 我真的 apa 没 ini 直接 telur 喝 hitam 水 guys. 然后配青 Pernah 配 makan 他 telur 就给我一 hitam 水 nggak?，我就喝，因为我真的很渴， Telur 喝到我 hitam 真的 dimakan 呛到。 sama saus 你让他快 tiram. 回来，你赶快喝水。我就在这边这样拿着，我看哦，喝的好快，那个水这样过，拿出来，怎么就喝太快，我呛到， Telur ireng. 没时间喝水，知道吗？喝太快。你已经不是第一次了。然后黄成伟录影，反正。Habis makan teman-teman, kebetulan tadi saya nggak masak karena kecapean kemarin itu kan hari Sabtu Mas Bos kan ada acara jadi kita nggak makan, tapi tadi pada beli bubur teman-teman, dan kebetulan itu ada anak cewek yang lagi ulang tahun dibeliin kue. Kebetulan itu nggak kerja di sini, cuman suka main ke sini kayak gitu, jadi ulang tahun dirayain. Lihatin lagi berdoa. Lucu anaknya, berdoanya lama. 就真的没办法，这个没有办法说打电话就打电话，他总是激动。会哦，不便宜耶， Itu anaknya tuh rada gimana, susah ngomong kayak gitu loh teman-teman, jalannya juga susah jadi pakai kursi roda, tapi anaknya baik, lulus kuliah tahun kemarin, jadi kadang main kesini kayak gitu. Lucu. Ini sebenarnya saya mau keluar teman-teman, saya nanti mau kirim uang bulanan buat anak. Harusnya minggu depan, takutnya nanti minggu depan nggak keburu. Masih ada sih kata keponakan uangnya, cuma nanti saya mau kirim uang dulu teman-teman, daripada nanti kekurangan ya. Tanggung jawab seorang ibu ya wis kayak gini. Alhamdulillah sudah kenyang makannya. Tadi kebetulan kita makannya cuman bubur ayam. Saya pengen makan yang anget-anget. Mas Bos juga sama belinya teman-teman. Kita belinya cuman 1 mangkok saja karena saya makannya belum begitu banyak teman-teman. Dan langsung ini saya ngerjain tugasnya Mas Bos ya teman-teman. Ya wis begini. Mungkin yang sering lihat video saya itu campur aduk kerjane. Ya wis bantu di rumah, ya bantu di kantor, itu sudah pekerjaan saya sehari-hari. Jadi nggak melulu jagain bos di rumah aja, di kantor juga jagain, bantuin dan lain sebagainya. Kadang juga masak teman-teman, tapi ya wis enjoy aja, namanya pekerjaan nggak ada yang gampang dan nggak ada yang enak gitu. Yang penting kita jalani saja dengan senang hati. Lanjut, ini mau makan kue tar teman-teman. Lemon, lemon guys. Suan mah. Kecut aku nggak mau kalau kecut. Lemon. Kecut kan? 8斤也跟它差不多。你这个叉子好用吗？还是不会用？好，Sudah kenyang teman-teman. Dia tadi ngerayain ulang tahun anak kecil.
Sekarang saya mau keluar dulu teman-teman. Oh, jadi lala. Saya mau keluar. Saya mau ke 7 dulu teman-teman, mau biasa kirim bulanan buat anak di rumah sama keponakan sama saudara. Aduh, resiko ya teman-teman. Seperti biasa kirim bulanan, ayo jalan deket. Oh, semak. Mendung-mendung di luar. Ini seperti biasa teman-teman, saya kalau ngirim itu ke 7-Eleven kayak gitu. Mungkin di beberapa video saya udah sering sharing gimana sih ngirim uang kalau kita di luar negeri kayak. Sekarang tuh udah maju, nggak kayak dulu. Kalau dulu itu di toko Indonesia saja sama bank, tapi melalui bank Taiwan juga susah teman-teman. Persyaratannya sangat rumit. Jadi sekarang lewat minimarket pun sudah bisa. Dengan waktu hanya beberapa menit sudah sampai di Indonesia dengan selamat kayak gitu, dan cepet kok. Pak ini. Sudah. Cepat teman-teman, sudah ya. Nanti sebentar lagi udah sampai di tangan anak saya. Oh, bukan keponakan. Soalnya keuangan sekarang yang menanggung keponakan, karena anak saya yang gede kan udah di Taiwan. Jadi sekarang keuangan di tangan keponakan yang membantu saya mengawasi anak saya kedua kayak gitu. Jadi ini saya lagi jalan menuju kantor Pak bosnya lagi ya. Sampai nanti di kantor teman-teman. Tuh, kantornya Mas Bos ada di atas sana. Sudah sampai lagi di kantor teman-teman tuh. Sebentar. Sudah sampai di kantor. Alhamdulillah, mudah-mudahan uangnya berkah, cukup buat keluarga saya di rumah, terutama buat anak dan keponakan saya dan saudara yang lain yang membantu saya untuk mengurus dan menjaga anak saya ya. Karena tanpa mereka saya juga nggak bisa bekerja di sini. Alhamdulillah saya mendapatkan saudara, keluarga, sanak, dan meskipun itu bukan saudara kandung saya, tapi mereka sangat membantu saya dalam menjaga anak saya yang kecil di rumah. Terima kasih pokoknya buat keluarga yang ada di Jogja ataupun di Tulungagung yang selalu mensupport dan membantu saya. Akan tetapi saya juga mau cerita teman-teman, anak saya itu kan kemarin nginep di rumahnya Mas Bos 2 hari ya. Dan kemarin itu pulang ceritanya. Terus pas hari kapan itu kan saya masak rendang ya. Habis itu tak bungkus kecil-kecil buat sekali makan kayak gitu. Dan kemarin biar dibawa anak saya pulang kayak gitu, bawa tas, bawa nasi dari sini sekalian buat makan malam kayak gitu teman-teman. Jadi mudah-mudahan anak saya di sini juga sukses nantinya, bisa membantu saya untuk apa ya namanya, untuk
membantu nanti menjaga adiknya, siapa tahu nanti bisa membantu untuk biaya kuliah ataupun dan yang lainnya, amin. Ya sudah teman-teman, terima kasih untuk hari ini, terima kasih untuk semuanya. Mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sukses buat anak saya yang gede, mudah-mudahan kerjaannya tambah lancar, dikasih kesehatan, jaga kesehatan juga, berhubung di Taiwan sekarang memasuki musim dingin kayak gitu. Assalamualaikum, bye bye.